Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati ya, God bless. Nah, kita sudah mulai di penghujung nih. Bagaimana kita belajar yang lalu tentang orang Farisi yang pertama. Orang yang pura-pura baik, yang mengundang Yesus bersama tim makan besar, memberi persembahan besar, mengikuti kayaknya rajin terhadap pester, hadir terus ibadah, duduk paling depan. Tiba-tiba ada perempuan berdosa datang. Yang gak munduk-munduk sama Yesus.
Enggak ngambil hati Yesus. Enggak seperti orang Farisi yang pura-pura baik mengundang makan. Tidak. Banyak orang seperti itu. Baik di depan pesternya, di belakang tidak baik mengatakan tentang pesternya. Saudaraku, saya punya pengalaman ya, bahwa ada orang, saudaraku, yang ketika berjalan bersama dengan seorang pester, di dalam pelayanan pester itu baik sekali, saudaraku, melayani pesternya. Betul-betul hati sebagai hamba. Hati sebagai hamba. Tapi ketika terjadi pertemuan di luar, yang di luar pelayanan, cuek bebek, saudaraku. Udah cuek bebek lagi. Sehingga pastor itu kaget, saudaraku. Orang ini kok jadi begini ya? Benar-benar kayak gak kenal sama pastor itu. Seringkali seperti itu pastor-pastor ngalami. Ketika di gereja, shalom pastor, wah salamannya nunduk, ngomongnya ceritanya kayaknya gimana. Tapi ketika bertemu di luar, pastor ini kan mungkin seorang yang polos ya. Halo, gimana kabar? Karena pernah kenal kan, itu baik. Oh iya, baik pastor. Oke, yuk pastor. Kayak gak pernah kenal ya. Udah cuek bebek lagi. Nah, orang itu pura-pura seperti orang Farisi. Bahkan ada orang yang demikian dekatnya dengan pastornya, melakukan kayaknya, wah terbaik buat pastornya. Ketika ketemu di jalan, cuek bebek loh. Kayak malu. Kalau terlihat bersama pastornya. Kayak segan, ogah. Kalau bersama pastornya. Di luar pelayanan sang pastor. Bahkan ada orang yang ditanya nih. Saya punya pengalaman itu, saudara. Duh, kamu dari ibadah pastor itu ya? Berbohong loh? Enggak. Loh, itu benar, saudaraku. Ditanya orang tua, saudara, teman, enggak, aku cuma sekedar hadir. Enggak, saya enggak ke sana. Enggak ada pertemuan dengan pastor itu. Padahal di depan pastor itu baiknya luar biasa loh. Kadang menjamu pastornya loh, saudaraku. Luar biasa pura-puranya manusia loh. Saudaraku, ini bercanda ya. Lebih baik ketemu harimau, saudaraku, yang langsung menerkam. Dia tidak pernah pura-pura. Pura-pura baik, pura-pura jinak sama manusia mau dimakannya. Pura-pura bersahabat dengan rusa. Enggak ada harimau seperti itu. Langsung tancap gas, habis tuh rusa. Makanya Yesus enggak mau ngomong dengan orang Farisi. Dia bicara kepada Simon. Dia diundang makan, dia enggak peduli dengan orang Farisi itu. Aneh kan? Mari kita gambarkan situasi saat itu. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang. Yang awal kita sudah belajar, Yesus tahu kok isi hati orang Farisi ini. Yesus tahu nanti akan timbul pikiran di hati dia. Dia akan menguji Yesus. Kalau dia seorang nabi, dia akan tahu siapa dan perbuatan perempuan. Ini gitu, saudara. Yesus tahu. Permasalahannya Yesus mau menghadapi itu. Nah, di sini banyak orang benar yang tidak pernah mau menghadapi ketidakbenaran. Termasuk ketidakbenaran dalam dirinya. Yesus selalu menghadapi setiap segala sesuatu yang kadang menguji dirinya. Karena dia diuji. Dia dicobai. Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Setelah dipenuhi Roh Kudus, burung merpati turun, Allah Bapa bicara, dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Yesus menghadapi semua itu. Yesus siap diuji. Masalahnya, banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang menghadapi sedikit aja sesuatu. Udah marah, udah gak suka, udah bubar jalan, resign.
Apalagi nggak mau ngerjakannya. Bahkan ada yang nggak mau ke gereja lagi, nggak mau pelayanan lagi. Itu cuma menguji isi hati kita. Yesus mau diuji sama orang Farisi. Kita tahu bahwa tiba-tiba perempuan yang terkenal berdosa di kota itu mengambil Yesus di belakang Yesus. Berarti orang Farisi itu lihat. Dan orang Farisi itu nggak boleh bersentuhan dengan pelacur. Itu hukum Taurat, saudara. Mereka taat dengan Taurat. Perempuan itu datang, lalu ada durasi sampai mengurapi Yesus. Berarti dia biarkan orang yang menguji kebenaran itu akan kompromi dengan kejahatan. Kita sudah bahas di part yang lalu, saudaraku. Lalu tiba-tiba Yesus memanggil Simon. Salah apa Simon ini? Ikut Yesus itu keberuntungan atau musibah? Masuk gereja itu keberuntungan atau musibah? Ikut seorang pastor keberuntungan atau musibah, saudaraku? Simon ini musibah. Gara-gara orang Farisi dia dimarahin. Kamu tidak melakukan seperti perempuan ini lakukan. Simon, aku ingin ngomong sama kamu. Ya guru, kan murid. Gak ada angin ribut, gak ada apapun, tiba-tiba ditempeleng sama Tuhan dia. Kita juga sudah belajar bagaimana Tuhan mendiamkan kesalahan kita. Seperti Tuhan mendiamkan Daud yang melakukan kejahatan. Seperti Tuhan mendiamkan Saul yang tetap berkuasa. Seperti Tuhan mendiamkan Abram yang menjual istri 2 kali. Mendiamkan Yakub yang licik dalam berdagang. Tapi semuanya ada harga dibayar dari akibat perbuatan itu ketika hidup di bumi. Ada yang kehilangan surga, ada yang tidak terselamatkan, ada yang mendapat hukuman, ada yang nggak dipakai Tuhan. Baca tokoh-tokoh Alkitab saya sebutkan, itu semua ada. Bahkan Bileam mati, ditusuk tombak oleh umat Israel yang dilayani dia. Karena menerima tawaran dari Raja Balak, harta dunia. Hati-hati hamba Tuhan. Harta dunia membuat kita membuat perbandingan, ukuran. Dari ukuran Yesus terhadap perempuan yang terkenal berdosa ini, kita tahu ukuran hati Tuhan, kedalaman kasih Tuhan. Lalu kita juga tahu ukuran Tuhan, kedalaman hati Tuhan untuk mengukur murid-muridnya. Ya guru, kamu tidak melakukan ini, perempuan ini melakukan ini. Apa urusannya? Tiba-tiba aku dibandingkan. Aku ikut kamu sekian lama. Perempuan ini baru kenal juga kagak kamu Tuhan. Tapi kita ingat apa yang dilakukan perempuan ini. Kita juga sudah belajar yang lalu. Dia datang menangis. Jongkok. Kaki Yesus kena air matanya. Dia bukan cuma menyekat dengan rambutnya. Maria menyekat dengan rambut. Perempuan ini menciumi kaki Yesus. Yang kita sudah bicarakan yang lalu. Telapak Yesus itu debu. Gak ada sepatu pantofel, sepatu boot, sepatu cat, ada kaos kaki. Gak ada tuh saudaraku. Yesus dari jalan. Diciumin loh kakinya loh. Perempuan ini perempuan terkena berdosa, pelacur yang laku keras, harganya mahal, cantik sekali, dikenal. Orang Farisi itu tahu, kalau tahu orang ini nabi, pasti tahu ini pelacur. Pasti dia tidak mau bergaul. Berarti tahu dong, berarti pelacur ini kaya. Maka dia bisa mempersembahkan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Tapi dengan menangis, merasa tidak layak, sadar akan kesalahan kalau dia seorang pelacur. Berapa banyak anak-anak Tuhan memberi terhadap Tuhan dengan angkuhnya, bahkan menjadi memerintah di gereja. Harus didengar, pastor harus mendengar. Alasannya kita akan kerjasama. Saudaraku, teokrasi tidak menciptakan itu. Teokrasi tidak menceritakan itu. Teokrasi itu ada yang namanya pemerintahan Musa. Teokrasi ada pemerintahan yang namanya 3 sokok guru jemaat.
Teokrasi ada yang namanya kepemimpinan Paulus. Keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Itu adalah teokrasinya 3 soko guru jemaat. Maka kami memutuskan kami ke Makedonia. Itu keputusan daripada rasul-rasul. Rasul Paulus dengan Barnabas yang tercatat. Lalu Allah memutuskan dan menyampaikannya kepada Musa. Itu pemerintahan Musa, teokrasi yang Allah berikan pada Musa. Lalu Musa oleh karena ketegaran hatimu maka Musa membuat surat cerai yang diakui sama Tuhan. Tapi sebenarnya tidaklah begitu awalnya. Tuhan tidak protes sama Musa. Teokrasi Tuhan terhadap Musa. Yang saya baca cuma itu. Sehingga tidak ada namanya kerjasama di bawah itu mau dominan dengan pemimpin. Tidak ada. Itu cuma paling jauh para pemimpin dengan pemimpin yang lain. Memang pemimpin harus mendengarkan suara bawahan. Tapi sebagai bahan pertimbangan. Tidak mendominasi. Jadi kalau tidak setuju, tidak disetujui, lalu marah, keluar. Buat sikap yang aneh-aneh. Datang dengan menantang. Apalagi bikin rusuh, memengaruhi yang lain. Itulah Bani Korah. Itulah Akan. Bani Korah di Musa. Akan itu di Yosua. Bani Korah mati ditelan bumi. 10 pengintai. Halo. Apa lagi? Teokrasi itu tegas. Firman Tuhan tegak berdiri. Keputusannya itu tegas, kuat, tidak tergoyahkan atau tergoncangkan. Saudaraku harus pahami ini. Sehingga Yesus tiba-tiba bicara tentang Simon. Simon apaan ini? Nggak ada urusan sama saya ini. Tiba-tiba saya kesambar. Jadi kalau saudara kesambar dengan perkataan pastor, kesambar dengan keadaan, tiba-tiba dinyatakan salah. Ya memang begitu. Hukum firman seperti itu. Oleh karena satu keadaan tiba-tiba muncul saudara salah. Simon awalnya tidak salah. Tapi oleh karena perilaku perempuan ini menjadikan dia salah. Dikoreksi Tuhan. Kita ulang sedikit. Yuk tolong ditayangkan. Apa yang dikatakan Tuhan untuk Simon? Simon keserempet, gandengannya tergandeng dia. Tuhan tiba-tiba ngepot, tiba-tiba menikung. Dari ngomong sama orang Farisi tidak dianggap. Ngomong sama Simon, baru dia ngomong sama perempuan itu. Selesai kisahnya. Apa-apaan ini? Ketiban sial aku ini. Tidak. Tuhan mendiamkan perilaku Simon yang tidak patut menurut Tuhan. Tuhan mendiamkan kejahatan Daud yang tidak baik. Tuhan mendiamkan perilaku Saul yang serakah. Karena hukuman sudah ditetapkan. Buktinya Nabi Nathan dikirim, langsung dihukum. Bani Korah ditelan bumi. Akan dirajam dengan batu sampai mati. Raja Saul mati bunuh diri. Yudas apa lagi? Saul 40 tahun, Yudas 3,5 tahun. Hati-hati dengan perilaku saudara. Hati-hati dengan kesalahan yang didiamkan Tuhan. Seenaknya Tuhan. Enggak, saudara yang seenaknya. Simon seenaknya. Coba kita perhatikan sekali lagi. Tolong ditayangkan firman-Nya. Kamu tidak melakukan. Lalu Yesus berkata kepada Simon, Simon, ada yang tidak kukatakan kepadamu. Saul Simon, katakanlah guru, manis banget. Habis itu tempeleng sama Tuhan dia. Kata-kata yang menohok, menusuk sangat dalam di hati Simon. Ayat selanjutnya, hati-hati, kenali Tuhanmu. Kedalaman hati Tuhan mengukur setiap orang, termasuk perbuatan kita. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang 2 orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Lihat jawaban Simon. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Tuhan bilang betul, tapi itu dengan tamparan. Hati-hati dengan perkataan Tuhan. Artinya Simon,
kamu kurang mengasihi aku. Yang 500 perempuan pelacur, yang 50 itu kamu. Kita tarik ayat 22 lagi. Perhatikan ini. Baru kita turun ke ayat selanjutnya. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ayat 41. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Simon yang mana? Yang 50. Kenapa? Kita turun ke ayat yang selanjutnya. Selanjutnya. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon. Yesus ngomong tidak lihat Simon. Nek dia lihat perilaku Simon. Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Saya pernah ajarkan tentang tetapi. Bahaya kalau Tuhan berbicara lalu di ujungnya ada tetapi. Jadi yang kamu lakukan tidak berarti. Ini benar. Aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Aku datang kepada kamu, kamu tidak memperlakukan aku dengan layak. Apalagi menurut ukuran perempuan perzinahan ini. Perempuan yang menjual diri. Gara-gara cuma menyeka yang Yesus gak kenal loh. Simon itu dikenal. Saudara belajar ukuran Tuhan. Penting itu. Saya sudah ikut gereja ini lama. Kenapa orang baru kok lebih dipakai? Saya sudah ikut gereja ini lama. Kenapa saya dimarahin? Karena kamu Simon. Kecuali yang memarahin Pak Gembala atau siapapun memang punya rasa sentimen. Tapi kalau tidak suka karena perilakumu yang tidak layak, normal. Karena Simon dimarahin. Gak ada hubungannya perempuan ini. Gara-gara orang Farisi mengundang Yesus. Perempuan ini melakukan dengan menangis-nangis. Kok jadi saya yang salah? Gara-gara orang baru masuk saya salah. Gara-gara orang ini diangkat saya salah. Tidak. Karena ukuran Yesus, cara Yesus mengukur itu. Aku masuk ke rumahmu, namun kamu tidak mencuci kakiku. Perempuan ini, tolong ayatnya ditampilkan. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Apa artinya air mata? Dengan segenap hati dan jiwaku. Perempuan ini datang dengan segenap hati dan jiwa, merasa tidak layak. Simon, apa katamu guru? Wes, betul katamu itu. Wah, bangga. Habis itu dianjlokin Tuhan. Tidak boleh ada kebanggaan mengikut Yesus. Tidak boleh ada namanya kebanggaan, kesetaraan, mengangkat diri. Ketika kita sudah melayani Tuhan. Karena ukuran Tuhan berbeda nanti. Kamu tidak melakukan seperti orang itu lakukan. Karena orang-orang mengukur orang ini. Tidak. Dunia mengukur orang ini. Tidak. Tuhan yang mengukur orang itu. Bahkan ukurannya berbanding terbalik dengan ukuran dunia. Tidak pantas kan seorang pelacur? Tidak pantas. Katanya Yesus itu maha kudus. Kan najis sebetulnya. Aturan Alkitab gimana? Yesus melihat hati. Hukum ditegakkan untuk aturan. Kasih karunia diberikan untuk pelanggar-pelanggar aturan. Jauh berbeda. Kita mengikut Yesus karena aturan. Tapi kita mengikut Yesus karena diampuni. Itu adalah karena kasih karunia. Beda saudaraku. Jadi ukurannya nggak bisa keberhasilan. Ukurannya bukan kemapanan. Ukurannya bukan lamanya kita mendekat kepada Tuhan. Melayani Tuhan, memberi sebesar besar kepada Tuhan. Ukurannya di mana hatimu berada, hartamu berada. Perempuan ini berada pada kesalahannya. Sampai dia tidak mau mengaku dosa, tidak sempat, tidak bisa mengaku dosa. Cuman menangis saja jongkok di belakang Yesus. Perempuan cantik yang digilai laki-laki. Tapi rendah sekali menjual diri.
dipuji Tuhan, dan langsung diampuni. Coba saudaraku renungkan ini. Gila lu Tuhan lu. Ini memang begitu. Kenapa kita bisa bilang gila Yesus itu? Perbuatannya, pribadinya, di luar nalar, di luar pemikiran kita, di luar mindset kita, di luar ekspektasi kita, di luar kemampuan kita, di luar pribadi kita. Karena dia Tuhan. Sehingga ukuran Tuhan yang mestinya berlaku. Bukan ukuran kita, bukan perbuatan kita. Ukurannya kasih karunia Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang kita. Lebih dalam dari semuanya. Jauh ke dalam kedalaman hatimu. Kamu gak pura-pura kok, hai perempuan. Kamu gak minta ampun, sebetulnya kamu itu dengan caramu kamu sadarkan dosamu. Maka aku ampuni kamu. Simon, kamu ikut aku, kamu beri terbaik gitu. Tidak. Banyak sekali ketika pelayanan sedang sulit, gak ada yang mendekat. Tapi ketika pelayanan sedang berkibar, berduyun-duyun mendekat. Maka pelayanan yang berkibar itu semakin banyak orang mengikutinya, semakin banyak imam-imam, semakin banyak orang yang mau menjadi pekerja di sana. Bukan hanya karena duit, karena ikut terkenal. Seringkali saya mendapati, begitu kenal dengan seseorang, oh iya, anak Tuhan ya, oh iya, gerejanya di mana? Oh saya di gereja ini, ngomongnya itu beda saudaraku. Bangga banget. Saya di gerejanya pastor ini bangga banget. Tapi coba, kalau pastornya tidak terkenal, nggak mau mengakui kok. Kalau gerejanya gereja miskin, nggak mau mengakui. Di gereja mana? Oh enggak, di gereja kecil. Gitu. Yang tanya tahu, orang ini segen digali lebih dalam. Oh saya di gereja ini, luar biasa gereja lagi berkembang. Iya pastornya begini. Wah memberitakan Injil dari pastornya. Coba kalau gereja kecil. Sehingga ada seorang tokoh senior kekristenan yang bicara. Ketika diwawancarai oleh namanya Ghazali. Renal Ghazali, profesor. Dia ngomong begini. Kalau gereja kaya banyak yang mau. Tapi kalau gereja miskin nggak ada yang mau. Itu benar saudaraku. Seperti Simon. Kamu ngikut aku. Apa yang kamu lakukan? Perempuan ini loh mencuci kakiku. Yang kedua, lanjut. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat selanjutnya. Perhatikan ini saudaraku. Ayat 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk tiada henti-hentinya yang mencium kakiku. Saudara perhatikan ini. Tuhan ungkapkan semua yang Simon tidak lakukan. Yang lebih rendah dari perempuan ini. Simon itu ikut Tuhan. Jadi sebagai pengikut Kristus, sebagai seorang pelayan Tuhan, seseorang aktivis gereja, hati-hati dengan ukuran saudara. Hati-hati dengan kebanggaan saudara. Hati-hati dengan pelayanan saudara. Hati-hati dengan pemberian saudara. Saudara akan dipertemukan dengan orang-orang di luar lingkungan saudara. Di luar komunitas saudara. Di luar daripada gereja saudara. Saudaraku, saya punya pengalaman yang luar biasa. Yang Tuhan permalukan saya. Saya merasa sebagai seseorang yang sungguh berkorban untuk Allah. Hidup menderita untuk Allah. Ditolak dan sebagainya. Miskin dan sebagainya. Pada suatu kali Allah membawa saya ke pedalaman Kalimantan. Di sana saya mengadakan KKR dan seminar. Ceritanya di desa kecil, enggak beribu orang datang, enggak. Di sebuah pendopo desa. Setelah saya berbicara, lalu ada break makan, ada waktu istirahat. Saya jalan-jalan ketemu dengan seorang hamba Tuhan muda yang pelayanannya jauh lebih dalam di tempat saya itu di pedalaman. Jadi kalau pedalaman itu ada pedalaman ini, ada jauh lebih dalam. Jadi jauh lebih
Ceritanya kalau di sini ada listrik, di situ tidak ada listrik. Di sini ada air, di sana air sungai. Ini air pompa, itu air sungai. Jadi semakin dalam semakin primitif, saudaraku. Lalu saya melewati dia, saya noleh ke dia, saya kaget. Rambutnya merah, saudara, tapi kering, bukan karena disemir. Lalu saya lihat tangannya, kukunya itu nggak ada, kakinya nggak ada kukunya. Saya curiga, ini orang stres pelayanan di dalam, pedalaman. Sehingga dia gigitin kukunya, kan ada ya. Itu psikologi bilang itu orang stres, jadi gigitin kuku terus sampai habis. Lalu saya tanya, kenapa kukumu habis? Dia bercerita dan teman-temannya juga mengiyakan. Pak, di tempat kami airnya mengandung besi. Sehingga air itu menghabiskan kuku kami, Pak. Wow! Lalu saya dengar cerita, loh kamu hidup dari mana? Oh, setiap bulan kami dikirim oleh yayasan yang mengirim kami untuk melayani di desa, di pedalaman ini. Berapa? 250.000 sebulan. Terus ya di BRI di kecamatan atau kabupaten, Pak. Kami turun pakai speedboat itu bayar 40.000. Bolak-balik 80.000. Makan di warung berapa? Sisa cuman berapa? 130.000 atau 150.000. Kalau makan 20.000 loh. Buat sebulan. Loh hidupmu dari mana? Ya kami nanam sendiri. Kami makan apa adanya. Kadang dikasih makan sama jemaat. Kami merintis pelayanan. Wow, malu saya. Tuhan cuma seakan menoleh melihat saya begini. Enggak, dia menoleh melihat yang lain. Kamu bicara kamu menderita untuk aku. Kamu lihat ukuran anak ini. Masih muda, belum menikah. Nyantai aja dia cerita. Kayak gak ada kesusahan. Gak bertangis-tangisan bombay. Pak, saya tuh dalam pelayanan itu, Pak, perjuangannya untuk cuma minta bantuan. Enggak. Dia nyantai aja sembari bersandar, kakinya dilipat sedikit berdirinya gitu. Ya dia cerita biasa aja. Orang kalau rela menceritakan apa yang terjadi dirinya tanpa kebanggaan. Tapi orang kalau memiliki motivasi menceritakan apa yang dia kerjakan, dia tinggi setinggi langit. Karena dia meninggikan apa yang dia kerjakan. Itu kebenaran, saudaraku. Itu kebenaran. Sehingga kita boleh lihat setiap perilaku saudara-saudara kita. Kita bisa melihat orang-orang rohani sekitar kita. Ada yang seperti orang Farisi. Ada yang seperti Simon. Bahkan ada seperti Yudas. Yang mempunyai standar sendiri, memarahi, mengajak kolaborasi, memarahi orang yang Tuhan bicara, dia memberikan yang baik, yang dia lakukan untuk aku, dan ini akan dikenang. 3 kisah kita bicarakan. Minggu depan kita akan bicarakan yang 1 kisah. Inilah yang Tuhan lakukan. Inilah ukuran Tuhan, orang Farisi dan Simon. Kita sudah bicara yang lalu tentang Yudas. Lalu kita bicara tentang perempuan ini. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Simon berhenti. Tidak ada kata-kata yang lain. Tidak ada give. Oh nanti aku pakai. Enggak ada. Tidak ada pujian sama sekali buat Simon. Yang ikut Yesus loh. Yang melayani Yesus. Yudas mati gantung diri. Yang dipercaya pegang uang kas. Yang punya jabatan di pelayanan. Mati gantung diri dia. Jatuh khususnya terburai keluar. Karena ada kejahatan tersembunyi, kita sudah belajar. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Mari kita belajar ayat selanjutnya. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Yesus masih bicara tanpa melihat Simon. Ayat selanjutnya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu. Yesus memalingkan wajah kepada orang Farisi, kepada Simon muridnya. Tapi Yesus menghadapkan wajahnya kepada perempuan berdosa ini. Yang melakukan berlebih-lebihan untuk Tuhan. Yang punya hati aku tidak layak. Orang-orang yang mau berkorban buat Tuhan untuk hal-hal yang hina. Hal-hal yang sulit.
Dan selalu berkorban, dan selalu dikorbankan, dipojokkan, dikata-katain, ditolak, dianggap najis, dianggap salah, tidak dihormati, tidak dihargai, mau pester, mau jemaat, mau penatua, mau pelayan Tuhan, pekerja Tuhan, staf gereja, terserah. Tapi kalau orang itu mengalami hal itu, sedang di hati dia berkobar-kobar terus kepada Tuhan. Dan orang itu merasa tidak dapat mengembalikan kasih Tuhan. Karena dia berhutang kepada Tuhan yang tidak bisa dia bayar. Dia merasa hutang itu demikian besar. Dosa hutangnya diampuni. Dia merasa tidak layak seperti perempuan yang berdosa ini. Tuhan akan memperlihatkan wajahnya. Kenapa banyak orang melayani Tuhan, hidupnya kering. Banyak orang memberi sama Tuhan, hidupnya salah jalan. Seenaknya sendiri, pribadi tidak berubah. Karakter yang malah semakin busuk. Padahal melayani Tuhan atau memberi kepada Tuhan. Pekerjaannya tetap jahat, tetap licik, culas, pelit. Karakter yang buruk terus bertumbuh, manusia lama terus menguasai. Terus bercengkerama dengan setan. Karena Tuhan tidak memperlihatkan wajahnya. Karena dia pura-pura. Karena dia seperti Simon, tidak melakukan yang harusnya dia berikan kepada Tuhan. Simon orang yang tidak melakukan seharusnya dia lakukan kepada Tuhan. Cuman mengikut Tuhan. Cuman melayani Tuhan. Cuman memberi sama Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Itu yang Tuhan ingini. Di mana hatimu berada, hartamu berada. Banyak orang datang sama Tuhan, tapi hatinya tetap ada hartanya. Tuhan bukan jadi hartanya. Pelayanan seenaknya. Simon itu pelayan Tuhan, pengikut Tuhan yang seenaknya sama Tuhan. Kamu tidak menyaki rambutku, tidak mencuci. Perempuan ini melakukan yang lebih, air mata, dia ciumi kakiku, dia menyaki kakiku. Kamu tidak melakukan kewajiban, tapi kamu mengaku hamba Tuhan. Kamu tidak melakukan kewajiban, kamu mengaku full timer. Kamu tidak melakukan kewajiban gembala, tapi kamu senang diangkat jadi gembala. Apalagi? Itu Simon, saudaraku. Tapi perempuan yang berdosa, yang najis ini, Yesus menghadapkan wajahnya. Tolong ayatnya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu. Dan Yesus berikan gift. Simon tidak dapat apa-apa. Orang Farisi keluar duit banyak nggak dapat apa-apa. Simon mengikut Tuhan tidak dapat apa-apa. Orang berdosa yang dapat gift. Perhatikan ini saudaraku. Sekali lagi. Doa orang berdosa yang mengakui dosanya. Yang merendahkan diri di hadapan dia. Itu adalah dupa yang harum bagi Tuhan. Doa orang benar. Yang tidak melakukan kebenaran itu. Yang ada dosa tersembunyi dalam hidupnya. Yang tidak mengikut Tuhan dengan benar. Tidak memberikan yang terbaik buat Tuhannya. Itu adalah bau-bauan yang busuk di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memalingkan wajahnya dari orang Farisi. Tuhan memalingkan wajahnya dari Simon. Tapi Tuhan menghadapkan wajahnya terhadap perempuan yang berdosa. Dan Tuhan memberikan gift. Tuhan tidak memberikan gift kepada orang-orang yang memberi banyak. Tanpa hatinya mengikuti pemberian itu. Tanpa pengorbanan yang menyertai pemberian itu. Karena memberi dari kelebihan. Janda miskin 2 peser dari 1 duit. Memberi dalam kekurangan. Janda di Sarfat. Perempuan yang memberikan ruangan buat kamar Elisa. Daud yang memberikan ruang di istananya buat Nabi Nathan. Tidak dapat gift. Daud dapat gift tidak. Perempuan ini mendapatkan dosamu sudah diampuni. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan. Jadi ada satu yang penting yang diberikan gift yang orang lain tidak pernah bisa memberi sama kita. Yang
Orang lain tidak bisa mengadakan buat kita dan kita sendiri pun tidak mungkin mendapatkan itu. Itulah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia sungguh-sungguh, merendahkan hati dan selalu memberi terbaik. Bukan seperti Simon, tidak berpura-pura melayani, tidak berpura-pura baik terhadap gereja, tidak pura-pura hadir, tapi hatinya tidak pernah hadir. Tidak pura-pura namanya melayani, tapi hatinya tidak pernah melayani. Tidak pura-pura memberi, tapi hatinya tidak punya hati memberi. Itulah orang Farisi. Hari ini kita belajar. Yudas masuk hukuman. Tuhan biarkan dia mencuri uang kas. Daud sakit, keluarga berantakan. Terjadi pemberontakan dari para panglima termasuk anak-anaknya. Bahkan dia hampir dibunuh. Karena Daud melakukan kejahatan dengan sembunyi-sembunyi. Dia kirim surat kepada panglimanya Yoab. Taruh suaminya Batseba Uria ini di ujung paling depan. Pasti dia mati. Mengadakan persekongkolan gelap. Mengadakan persekutuan gelap, kolaborasi untuk tujuan yang jahat. Mengata-ngatai, menjatuhkan. Itu Daud. Sehingga dia mendapat hukuman. Bagaimana pedang tidak akan lari dari keturunanmu. Anak-anaknya saling bunuh, saling perkosa. Bahkan dia sendiri mau dibunuh oleh anaknya. Bahkan anaknya Salomo akan dibunuh oleh Adonia. Pemberontakan terjadi terus. Padahal mengawali Daud itu mengikut Allah dengan baik. Tunduk terhadap mertua. Tidak membalas kejahatan Raja Saul. Tapi dalam keberhasilan dia menjadi jahat. Dalam pengikutan Simon terhadap Tuhan, kurang ajar Simon itu. Tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan terhadap gurunya. Seenaknya dewe Simon itu. Kalau boleh saya pakai bahasa bercanda ya saudaraku, kurang ajar. Sehingga Yesus mengungkapkan, tapi membiarkan sekian lama Simon itu mengikut dia. Dosa yang dibiarkan itu sangat berbahaya. Karena ukuran Tuhan akan bekerja untuk dosa itu. Lalu kamu mengukur diri. Sehingga Simon menjadi yang 50 dinar. Siapa yang paling mengucapkan terima kasih? Berarti Simon tidak paling mengucapkan terima kasih. Itulah keberadaan orang-orang yang mengikut Tuhan. Kita harus menghindarinya saudaraku. Jangan seenaknya, jangan pura-pura, jangan memberi seenaknya, jangan melayani seenaknya. Lalu jangan mengukur orang lain, jangan memberontak. Betul-betul menyerahkan sepenuh-penuhnya. Tidak boleh memiliki curiga, menguji, dan tidak percaya. Kalau dia seorang nabi, dia akan tahu siapa perempuan ini dan apa yang diperbuatnya. Kalau memang pemimpin saya ini baik, dia akan tahu orang itu melakukan apa. Jadi dia tidak boleh ngangkat orang itu. Gak bisa. Teokrasi Allah itu berjalan. Hormati. Kalau pemimpin salah, pemimpin yang akan dihukum Tuhan. Kalau pemimpinnya like or dislike, pemimpin yang akan dihukum Tuhan. Kalau pemimpin melakukan dosa, pemimpin yang dilakukan dihukum Tuhan. Imam Eli, anak cucu mati bersama, sesuai nubuatan loh. Daud, pedang tidak akan lari keturunanmu, sesuai nubuatan. Saul mati masuk neraka sesuai nubuatan Nabi Samuel. Jadi kita akhiri kisah ini. Ketika semua itu terjadi, Tuhan sudah menetapkan hukuman buat Saul, buat Daud, buat Yakub. Dia tidak beri gift terhadap Simon, dia tidak beri gift terhadap orang Farisi yang memberi, Simon yang mengikut dia. Dia berikan yang tidak mungkin bisa diberikan manusia, yang tidak mungkin diterima oleh perempuan itu, yaitu pengampunan dosa. Sehingga saudara hari kita belajar untuk mengambil yang baik dari perempuan ini, lalu menghindari yang dilakukan orang Farisi dengan namanya Simon. Kita akan menerima gift dari Tuhan yang diawali Tuhan memandang dengan wajahnya, bertemu muka dengan muka. Itu terjadi di Musa. Kepada para nabi aku bicara melalui penglihatan dan mimpi.
Tetapi terhadap hambaku Musa, aku bicara muka dengan muka. Musa. Sehingga Tuhan menghadapkan wajahnya kepada perempuan itu. Dan dia memberikan gift. Diawali menghadapkan wajah. Lalu diberikan yang tidak mungkin bisa dia terima. Yang tidak mungkin bisa diberikan oleh apapun siapapun di dunia ini. Pengampunan dosa. Sehingga kita harus melakukan perempuan ini lakukan. Dan kita harus punya hati sebagai perempuan ini. Yang jongkok, merasa tidak layak, merendahkan diri, merendahkan hati dan sebagainya. Tidak mengukur dan sebagainya. Melakukan terbaik, memberi yang terbaik. Tidak menuntut yang baik. Di situ Tuhan akan memberikan gift yang gak mungkin kita bisa dapatkan. Yang gak mungkin bisa dilakukan oleh apapun, oleh siapapun di dunia ini. Itu menjadi milik kita. Kalau perempuan ini, dosamu diampuni. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. God bless you.